التي تلتقط منها فرائص الأقوياء من البرية ومن تشريط بإحاطة الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو حبيبنا صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف الخصوصية وما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن سيد الوجود أجمع في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى أجلها وخدت على نجفسها بعنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما فاته العلم بالرحمة مولد النبي الكريم وحكاية ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Al-Habib Abid Jainul Abidin bin Sahil Al-Hadar LCMA, yang kami hormati rombongan Maulidil Habsi As-Soleh Al-Idrus, pimpinan Bapak Muhammad Kodir Rosadi SPD, yang kami hormati Bapak-bapak alim ulama, tokoh masyarakat, yang kami hormati para undangan, yang kami hormati hadirin wal hadirat yang berhadir di Masjid Al-Hijrah ini, yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر واليوم الآخر وذكر الله
رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama di dalam kesempatan yang mulia ini untuk senantiasa memanjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana beliau masih memberikan kita kesehatan yang sebaik-baiknya dan kesempatan untuk mengisi waktu ini
dalam rangka untuk bersama-sama mentakjimkan dan membesarkan hari lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam dan senantiasa kita curahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau sampai akhir hayat. Yang kami hormati dan muliakan Al-Habib Ali Zainul Abidin dari kota Malang, Jawa Timur. Yang kami hormati dan muliakan juga kami sampaikan kepada rombongan Maulid Al-Habsi As-Salah Al-Idrus yang telah membawakan syair-syair salawat Nabi pada malam hari ini. Begitu juga kami sampaikan kepada pembaca ayat suci Al-Quran. Bapak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ahmaduka Rabbi wa usalli wa usallim ala habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ma ba'd. Hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang telah memberikan kita semua kesempatan dan juga nikmat yang begitu besar, juga memberi karunia yang terbesar kepada kita, yaitu dijadikannya kita sebagai umatnya Nabi SAW, dan juga Allah memberi kesempatan kita berada di tengah-tengah bulan kelahiran kekasihnya, yang mana Nabi SAW dalam ucapannya, dalam sabdanya mengatakan, Ana Habibur Rahman, Ana Habibur Rahman, wa man ahabbani fahuwa habibi, faman arada an yakuna al-habib, faman arada an yakuna habiban lil habib, falyukthir as-salata ala al-habib. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Beliau katakan bahwa aku adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, dan siapapun yang mencintaiku maka dia adalah kekasihku. Siapa saja yang ingin menjadi kekasih untuk sang pengasih, maka selayaknya dia memperbanyak daripada salawat untuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita yang berada di bulan Maulid Nabi SAW, berada di tengah-tengah daripada bacaan Maulid, seharusnya kita yang datang pasti membawa daripada dosa. Setiap orang di antara kita pasti memiliki daripada yang namanya dosa. Kita jadikan kehadiran kita di tempat ini pada saat ini menjadi sarana daripada maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukannya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa annahum walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwaban rahima. Bukannya Allah katakan kepada kita, seandainya mereka-mereka yang menzalimi diri mereka sendiri,
Karena Allah tidak bersifat zalim. Allah tidak bersifat zalim. Ya, makanya dalam Al-Quran Allah katakan apa? Maka rabbuka bidzullamin lil 'abid. Allah tidak pernah menzalimi siapapun. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan melalui hadits al-qudsi, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, dalam hadits al-qudsi, aku jadikan yang namanya kezaliman itu haram untuk zatku. Aku tidak menzalimi siapapun, dan aku jadikan kezaliman di antara kalian sebagai sesuatu yang haram. Maka janganlah kalian satu sama lain saling menzalimi. Kezaliman yang paling kecil yang mungkin kita tidak sadari adalah tatkala kau seorang muslim melewati daripada saudaramu yang muslim tanpa memberikan haknya. Haknya berupa apa? Salam. Haknya berupa apa? Senyuman. Senyuman yang kau berikan atau senyuman yang seharusnya menjadi hak saudaramu muslim, kau tidak berikan, maka ketika itu kau sungguh telah zalim. Makanya kalau lewat itu harus memberikan apa? Hak saudara kita, senyum dan juga ucapan salam. Yang mana yaumul qiyamah banyak di antara muslimin jatuh dikarenakan kezaliman seperti ini yang mereka tidak sadari. Kezaliman dari Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya kita yang selalu melakukan hal-hal yang perbuatan-perbuatan zalim, ketika kita jauhka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang bukan berarti mesti datang ke mana? Datang ke Al-Madinah. Kalau kita tidak sanggup, belum disanggupkan datang ke sana, setidaknya kita datangi tempat-tempat yang diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah maulid. Di antaranya adalah kehadiran kita di majelis ta'lim. Jauhka, kemudian ketika datang fastaghfirullah, kemudian mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfara lahumur rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pasti selalu memohon ampun kepada umat-umatnya. Lawajadullaha tawwaban rahima. Pasti mereka dapati Allah sebagai Tawwab. Tawwab adalah zat yang suka untuk menerima taubat. Kenapa Allah bersifat Tawwab? Di situ karena manusia bersifat khata. Allah Tawwab karena manusia khata. Khata itu apa? Sering melakukan kesalahan. Karena hari ini kau salah, kau istighfar. Besok kau salah, kau istighfar. Nanti malam kau salah, kau istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah suka. Lawajadullaha tawwaban rahima. Oleh karenanya, jadikan kesempatan ini, jadikan perkumpulan ini sebagai sarana supaya kita bisa mendapatkan daripada ampunannya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan, apa faedah yang kita dapat? Kalau hadir kita di majelis seperti ini tanpa mendapatkan maghfirah ataupun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, apa guna daripada kehadiranmu? Ya, salah satu penyebab daripada kau tidak mendapatkan maghfirah atau rahmat Allah Subhanahu wa taala, hatimu kotor, hatimu penuh dengan penyakit, hatimu ada yang namanya riya, ada namanya kibir, ada ujub dan lain sebagainya, sehingga penyakit tersebut menjadi penghalang untuk kau mendapatkan daripada rahmat serta maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Selamat. Jadi berdua-dua
Ya. Loh. Satu hilang satu. Loh. Baik. Sudah hendak mati. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum semua punya kesempatan. Antum semua punya peluang untuk menjadi orang-orang yang bisa dibanggakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan dan peluang itu ada. Jangan sampai jadi kisah seperti Sayyidina Asy'ad bin Qais. Sayyidina Asy'ad bin Qais. Ketika beliau datang ke kota Mekah untuk berdagang, kebetulan berdagang itu muamalahnya bersama paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya? Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas paman Nabi. Ketika berdagang, Sayyidina Asy'ad melihat ada seseorang salat. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Asy'ad bertanya, "Ya Abbas, siapa itu?" Sayyidina Abbas mengatakan, "Itu keponakanku, Muhammad. Dia lagi apa? Dia lagi salat." Karena dia mengaku sebagai seorang Rasul. Jadi dia sekarang melakukan salat. Baik. Akhirnya ternyata Sayyidina Asy'ad melihat di situ ada anak kecil. Sayyidina Asy'ad kembali bertanya, "Itu siapa?" "Itu juga ponakanku, Ali. Dia juga salat karena dia memeluk daripada agama Islam, ikut daripada ponakanku Muhammad." Ternyata juga ada di situ sosok siapa? Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Tatkala itu, baik, tidak perlu. Aku tujuanku adalah berdagang. Aku mau pulang saja. Setelah itu 20 tahun kemudian. Berapa tahun? 20 tahun kemudian. Di kota Madinah Al-Munawwarah, Sayyidina Asy'ad mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau katakan, "Ya Rasulullah, aku datang, wahai Muhammad, aku datang kepadamu. Tujuanku adalah untuk bersaksi bahwasanya asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan kau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala." Akhirnya Sayyidina Asy'ad cerita kepada Nabi, "Ya Rasulullah, dahulu 20 tahun yang lalu aku ketika datang berkunjung di kota Mekah untuk berdagang, aku melihat engkau salat, engkau dengan sepupumu Ali dan istrimu Sayyidatuna Khadijah. Dan di situ penyesalanku sungguh besar, ya Rasulullah. Aku sampai sekarang begitu menyesal akan kejadian 20 tahun yang lalu, ya Rasulullah." Rasulullah mengatakan, "Wahai Asy'ad, kau tidak perlu khawatir. Yang namanya Islam itu menghapus daripada dosa-dosa masa lalu." Ini Islam. Kenapa Islam menghapus dosa-dosa masa lalu? Itu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala lawajadullaha tawwaban rahima. Bukan sekedar maha mengampuni dosa, bukan sekedar menerima daripada taubat, akan tetapi rahmat Allah Subhanahu wa taala bisa jadi dosa-dosamu yang dulu bukan cuma sekedar dihapus, tapi Allah ganti dengan pahala. Nah, akan tetapi Sayyidina Asy'ad mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tetap sesali daripada kejadian 20 tahun yang lalu, di mana aku memiliki kesempatan kalau seandainya aku mau, seandainya aku katakan kepada pamanmu Abbas, 'Iya wahai Abbas, jadilah engkau jembatan untuk menghubungkan antara aku dengan Muhammad, niscaya aku bisa menjadi orang keempat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku bisa saja menjadi
makmummu yang ketiga ya Rasulullah. Akan tetapi aku tolak hal tersebut untuk urusan-urusan dunia. Itulah yang menjadikan aku sangat-sangat menyesal, di mana posisiku boleh saja menjadi orang keempat, tapi justru sekarang aku menjadi orang-orang yang terakhir dari kalangan orang-orang yang masuk Islam dari golongan sahabat-sahabatmu. Seperti ini. Makanya ini Sayyidina Asy'ad, beliau padahal berjumpa dengan Nabi, ya, berjumpa dengan Nabi, kesaksiannya di hadapan Nabi SAW, tapi beliau tetap menyesal. Maka jangan sampai kita sesali semua ini nanti di alamil gabar, alamil barzakh, karena itu nggak ada gunanya. Di alam kubur yang ditanyakan kepada kita nanti siapa? Ma taquluna bihadzal rajul? Menurutmu, pendapatmu bagaimana tentang yang namanya Muhammad? Maka yang akan menjawab pertanyaan tersebut adalah siapa? Adalah rohmu. Ketika rohmu sekarang ini kau beri dia makanan terus menerus. Makanan roh adalah apa? Makanan roh adalah mahabbatun Nabi SAW. Ketika kau bisa memberi dia makan berupa kecintaanmu terhadap Nabi SAW, maka kelak nanti fil barzakh rohmu akan menjawab dengan tegar, akan menjawab dengan lantang pertanyaan daripada Munkar dan Nakir. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat nanti film ini dikarenakan tadi banyak manusia tidak punya sifat al-wafa. Padahal Nabi SAW mengajarkan sahabat-sahabatnya untuk setia terhadap setiap ucapan dan janji mereka. Salah satunya adalah sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu. Ketika beliau ini hendak mau pergi ke kota Madinah Al-Munawwarah, mau ke sana tujuannya untuk membantu Nabi memerangi daripada kufar Quraisy. Beliau berjalan ke kota Madinah. Di tengah perjalanan beliau berjumpa dengan Abu Jahal dan 1000 pasukannya. Abu Jahal. Lalu di situ Abu Jahal menahan daripada sahabat Hudzaifah. Abu Jahal bertanya, "Ya Hudzaifah, kau mau kemana?" Hudzaifah bilang, "Aku mau ke Madinah." "Oh, pasti kau ke Madinah mau bantu Muhammad." Kata Hudzaifah, "Tidak, wahai Abu Jahal, aku tidak ada hubungannya dengan Muhammad. Aku ke Madinah ini mau dagang." Kata Abu Jahal, "Kau betul mau dagang ke kota Madinah?" "Naam." "Bukan membantu Muhammad?" "Bukan Abu Jahal." "Kau janji?" "Aku janji." Kalau begitu silahkan lanjutkan perjalanan. Ternyata ketika beliau Sayyidina Hudzaifah sampai tepatnya di Badar, Badar, pasukan muslimin siap, sudah mau perang. Lalu Hudzaifah pun ikut berada di barisan muslimin. Lalu Nabi SAW memanggil daripada sahabat Hudzaifah, "Ya Hudzaifah, ini tadi kau jumpa orang?" Nabi nanya, ini hakikatnya bukan pertanyaan. Ini hakikatnya apa? Ini hakikatnya untuk mengingatkan sahabat Hudzaifah. Karena Nabi SAW itu melihat arah belakang, melihat apa yang tidak dilihat oleh mata, itu Nabi melihat. Oke. Nabi SAW keistimewaannya, semua anggota badannya ini punya keistimewaan. Kepala beliau punya keistimewaan, mata beliau punya keistimewaan, telinga beliau, tangan beliau, bahkan keistimewaan beliau sama sekali tidak memiliki bayangan, ya Pak. Ketika kita membaca daripada sejarah, Nabi SAW itu tidak punya bayangan. Kenapa? Bayangan di bawah, di tanah diinjak sama orang. Sementara Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwasanya wa rafa'na laka dzikrak.
Wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat setinggi-tingginya posisimu wahai Muhammad. Maka mustahil Nabi diangkat tapi masih punya bayangan yang diinjak-injak. Subhanallah keistimewaan Nabi. Akhirnya Nabi bertanya, ya Hudzaifah, kau jumpa dengan siapa? Akhirnya sahabat Hudzaifah mengatakan, ya Rasulullah, saya berjumpa dengan Abu Jahal dan tentaranya. Terus ya Hudzaifah, dia ngomong apa? Dia nanya, tujuanku datang ke Madinah ini mau ngapain? Membantumu atau tujuan lain? Aku tidak katakan ingin membantumu karena aku takut nanti aku akan disandra, aku akan ditahan oleh Abu Jahal. Sehingga aku bilang aku mau berdagang. Terus ya Hudzaifah, nah kemudian aku berjanji untuk tidak membantumu di dalam memerangi Abu Jahal. Akhirnya kata Rasulullah SAW, kalau begitu ya Hudzaifah, ngapain kau masih berdiri di sini? Ingat janjimu, wahai Hudzaifah. Jangan kau menjadi orang yang ingkar terhadap janji. Jadilah kau orang yang setia. Ini padahal sama orang kafir. Bagaimana dengan antara muslimin? Bagaimana dengan janjimu terhadap Nabi SAW? Bagaimana janjimu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka sungguh-sungguh, betul-betul kau termaksud daripada golongan orang-orang yang merugi apabila kesempatan ini kau tidak jadikan peluang untuk memperbaiki daripada hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubunganmu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah setengah jam. Nah, sudah setengah jam. Baik, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini insyaallah banyak kelihatannya banyak ibu-ibu, ya, banyak anak mudanya. Ingat, di antara kesetiaanmu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya adalah apa? Salah satunya adalah menjadikan sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sesuatu tersebut bersama dengannya. Apa itu? Wa qadha rabbuka an la ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Itu ada namanya waw. Waw itu artinya waw kebersamaan. Kebersamaan antara Allah dan juga terhadap orang tuamu, terlebih terhadap ibumu. Ingat, Allah menjadikan kebersamaan tersebut dengan apa? Ucapan Nabi SAW, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtihima. Ya. Ridha Allah, ridha orang tua itu bersama siapapun, karena tidak mungkin terpisah. Kau mau ambil ridhanya Allah sementara kau jadikan orang tuamu dalam keadaan marah, mustahil kau dapat. Oke, mustahil kau dapat. Makanya kenapa sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau katakan bahwasanya surga itu di bawah telapak kaki. Kenapa sih istilah mesti telapak kaki? Kenapa? Karena kebersamaan orang tua tadi dengan Allah melalui ar-ridha. Oleh karenanya yang namanya al-jannah, surga itu tidak bisa dibandingkan dengan keridhaan. Sesuatu yang di bawah telapak kaki itu apa? Sandal. Ya, sandal itu gimana? Oke. Sandal itu gimana? Ada nggak orang jangan ditaruh di atas kepalanya? Nggak ada. Itu ketika yang namanya surga dibandingkan dengan keridhaan Allah dan keridhaan orang tua. Makanya surga itu di bawah telapak kaki. Oke. Dan juga subhanallah, kalau aku baca ayatul Quran, Allah katakan waqfat, nunduklah kau. Ya, nunduk karena apa? Karena merasa dirimu ini kecil di hadapan ibumu, di hadapan orang tuamu. Kenapa mesti nunduk? Karena kau kalau mau surga sudah dikatakan Nabi di mana? Di bawah telapak kaki. Kalau mau, kira-kira bisa nggak?
kita mengangkat dada kita tetap berdiri, padahal kita mau sesuatu yang ada di bawah. Bisa diambil? Tak bisa. Sesuatu yang di bawah kau harus ambil dengan menunduk. Kau harus ambil dengan apa? Menjadikan dirimu ini remeh di hadapan orang tuamu. Nah, karenanya Allah katakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala itu menggunakan kalimat rabb. Wa qada rabbuka, bukan wa qadallah. Bukan wa qadallah, tapi wa qada rabbuka. Kenapa mesti rabb? Karena kaitannya antara Allah dan antara kedua orang ruang tersebut guna untuk kita meraih daripada keridhaan Allah, keridhaan Nabi SAW. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kita semua daripada yang namanya an-nadrah, pandangan rahmat, pandangan maghfirah, pandangan diterimanya taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita semoga dipandang oleh Nabi SAW, dipandang oleh aslaful salihin, dipandang oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, maulid yang kita bacakan tadi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita yang namanya husnul khatimah, husnul ittiba' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, husnul muamalah ma'allah ma'al makhluk. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita, jadikan sahabat kita, kerabat kita, orang-orang yang bermanfaat untuk agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kita sampaikan. Lebih dan kurangnya kita mohon maaf. Dan taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah agama sekitar Maulid Rasul Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Yang utama adalah kita berbakti kepada orang tua kita, utamanya ibu. Karena apa? Dengan berbakti kepada orang tua, insya Allah kita akan menjadi anak yang berguna, baik agama, bangsa, dan negara kita ini. Nah, kemudian kita lanjutkan acara yang ke-5, yaitu doa. Untuk membacakan doa ini kami mintakan kembali pada Bapak Al-Habib. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka tawfiq limahabbika minal a'mal wa sidqi tawakkul alayk wa husni dhanbika wa ghina bika amman siwak ilahana ya latif ya razak ya watiq ya qawi ya matin. Nas'aluka ta'aluhan bika wa sighraqan fika wa tashamulan min ladunka wa rizqan wasi'an haniyan mariyan saniya وعملا صالحا وصلاحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا يشوف تكبر لا عتوم في الأرض إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولإخواننا ولمشايخنا ولأحبابنا ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل أحدا منا شقيا أو محروما أو مطرودا. اللهم إنا نسألك أن تربطنا وإياهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الأخيرين وأهل بيته الطاهرين وبأسلافنا الصالحين في جميع أقوالنا وأفعالنا وأخلاقنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kami sudahi dan kita tutup bersama-sama dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nahabang nih bang na.